Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 12 ayat 35 sampai 48. Dengarlah firman Tuhan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang kau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Mari kita sekali lagi berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Ya Tuhan, Bapa yang baik, mencipta langit dan bumi, terima kasih Tuhan, bahwa Engkau telah memberikan kami firman-Mu untuk membimbing kami, agar kami mengerti sifat-Mu Tuhan, dan kami mengerti apa itu tugas kami di dunia yang Kau ciptakan. Ya Tuhan, hari ini kami mau bersujud di hadirat-Mu Tuhan, agar kami bisa mendengarkan apa itu instruksi-Mu pada kami, agar kami bisa berpegang terus kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom saudara, puji Tuhan. Akhirnya saya diberi kesempatan lagi untuk melayani teman-teman semua di sini. Kangen juga melihat kalian semua. Apalagi saya bisa kembali di sini, di ruangan ini, di mana saya pertama kali zaman dulu khotbah buat CCC kan, waktu kita masih di sini. Jadi lumayan nostalgia juga. Jadi bersyukurlah saya intinya bisa di sini dan melihat perkembangan kalian, bahwa kalian sampai sekarang masih setia menyembah Tuhan dan memberitakan Injil kabar baik dari Tuhan. Karena sebenarnya memang saudara, hanya dua hal inilah yang Tuhan tugaskan untuk setiap orang Kristen. Dan saya mau menyemangati saudara semua pagi hari ini, bahwa ini bukanlah hal yang sepele. Ini adalah sesuatu yang begitu penting sebenarnya bagi kita untuk ingat. Karena di pengalaman saya sendiri menjadi orang Kristen adalah rasanya begitu banyak tekanan dan ekspektasi saat kita mengikuti Tuhan Yesus. Hidup bermoral dengan mempertahankan nilai-nilai yang Yesus ajarkan saya sudah tidak mudah. Di atas itu tidak habis-habis sepertinya kita bisa tambah-tambahkan aktivitas-aktivitas religius dan kewajiban-kewajiban pelayanan yang bisa membuat kita rasanya kewalahan dan kecil hati.
Karena kita sering bisa melihat begitu banyak hal yang masih kita pergumulkan, begitu banyak yang kita masih harus lakukan, begitu banyak kekurangan yang kita masih bisa perbaiki. Jadi kita rasanya terus-terusan, constantly merasakan kita tidak cukup baik. Dan perjalanan kita mengikuti Tuhan rasanya lebih seperti salib dibanding sukacita. Apakah ada dari kita, saudara, yang pernah merasakan hal ini? Saya sendiri yang pasti pernah. Dan salah satu faktor yang membuat tugas ini rasanya begitu berat adalah karena kita harus mengerjakan semua ini dalam kondisi dan konteks yang memang bisa dibilang sedikit ambigu. Menurut saya gini, kita sebagai orang Kristen tidak tahu seberapa lama kita harus hidup setia dan menanggung tugas-tugas kita sebagai orang Kristen. Hidup sebagai orang Kristen sepertinya berarti bagaimanapun caranya kita harus mengerjakan tugas kita terus-menerus untuk setia dan taat, terus berusaha susah payah sampai nanti antara hidup kita berakhir atau Tuhan Yesus datang. Baru kita bisa tenang dan beristirahat. Baru kita akan merasakan enaknya jadi orang Kristen. Tapi ini bisa lama banget rasanya kan. Dan gak tahu kapan ini terjadi. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun waktu dia masih hidup sebagai manusia, dia sendiri tidak tahu itu kapan terjadi. Jadi kita yang di kondisi ambigu ini, yang diberikan tugas yang begitu berat, yang kita harus kerjakan tanpa batas waktu yang pasti, itu sangat mengganggu kita. Saya rasa kita semua di sini bisa setuju bahwa tidak banyak hal yang di hidup ini yang lebih mengganggu dan membuat terus resah manusia dari ketidakpastian. Saat kita tidak ada pilihan selain menunggu sesuatu yang di luar kendali kita. Kayak waktu kejebak macet dan gak tahu kenapa ini macet, kita harus di sana menunggu dan sengsara sampai tiba-tiba lancar saja. Nah, ajaran yang Tuhan Yesus yang kita akan pelajari hari ini, tujuannya adalah untuk membantu kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen yang memang harus hidup di dalam tensi ini, agar kita bisa mempertahankan semangat kita dan bahkan menemukan penghiburan walau kita masih harus hidup memperjuangkan tugas kita di dalam kondisi yang selalu masih menunggu kondisi yang lebih baik. Hari ini saya akan melanjutkan seri yang gereja ini sedang pelajari dari Injil Lukas, dan kita akan mempelajari yang tadi kita baca pasal 12 ayat 35 sampai 48. Teks yang mengajari kita dengan jelas bagaimana seharusnya postur atau sikap kita saat kita menunggu kedatangan Tuhan. Ada 3 hal yang saya mau bahas hari ini. 3 cara kita bisa tidak resah dan kecil hati menjadi orang Kristen walaupun harus hidup dalam kondisi yang ambigu. Oke, 3 poin kita. Yang pertama, kita harus siap berjaga-jaga. Yang kedua, paham akan tugas. Dan yang ketiga, sadar terhadap konsekuensi. Siap berjaga-jaga, paham tugas, siap konsekuensi. Oke, mari kita pelajari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, kita harus siap berjaga-jaga. Mari kita mengingat kembali, saudara, konteks daripada firman yang kita sedang pelajari hari ini. Ini adalah bagian dari satu seri pengajaran Tuhan Yesus kepada kerumunan ribuan orang yang sedang mau mendengarnya mengajar. Dan subjek apa yang Tuhan bahas di ceramahnya ini? Secara umum topik utamanya adalah ini tentang apa itu arti percaya kepada Yesus. Agar mereka mengerti apa itu dampaknya bila mereka berkomitmen menjadi murid Yesus. Dan Tuhan Yesus baru saja selesai mengajari mereka bahwa salah satunya jadi pengikut Tuhan Yesus itu termasuk melawan rasa takut dan cemas. Ya kan? Di ayat 34 Yesus bilang, jangan takut sama mereka yang hanya bisa menghancurkan tubuh. Tapi yang layak ditakuti adalah yang mempunyai otoritas
untuk melemparkan roh ke dalam api neraka. Namun kita tidak perlu cemas. Kenapa? Karena Bapa di surga yang mempunyai otoritas ini, hatinya adalah untuk memelihara kita, untuk memberikan kita kerajaan, ya kan? Kalau saudara baca teks yang sebelum kita baca hari ini. Jadi di firman yang kita mau pelajari hari ini adalah sebenarnya lanjutan dari pengajaran Yesus yang tadi. Menambahkan bahwa walaupun benar kita bisa menjauhkan diri kita dari takut dan cemas bila kita mengerti Tuhan itu siapa dan bagaimana Ia memang mau memelihara kita, Tuhan Yesus sekarang mau mengajari para pengikutnya sikap, attitude yang kita seharusnya miliki sekarang saat kita sudah percaya pada pemeliharaan Tuhan. Dan attitude ini bukanlah attitude yang lalai dan sembrono, melainkan sikap yang selalu siap. Dan Tuhan Yesus di firman kita menggunakan analogi relasi antara tuan dan hamba, relasi yang paling umum di budaya Romawi ini, untuk menyampaikan poin ini. Dan ada dua hal yang Yesus ajarkan hamba-hamba ini untuk lakukan secara bersamaan dalam firman ini selagi dalam situasi menunggu. Yang pertama kita bisa lihat di ayat 35, perintahnya adalah hendaknya pinggangmu berikat. Oke, ini mungkin bagi kita pembaca modern ini agak aneh. Tapi sebenarnya bagi orang Yahudi ini adalah referensi ke satu cerita yang semua orang Israel tahu. Cerita Paskah di Keluaran 12. Di mana saat malam di mana putra-putra sulung bangsa Mesir akan dicabut nyawanya agar Tuhan bisa membebaskan bangsa Israel. Saudara ingat cerita ini? Tertulis di sana secara spesifik bahwa mereka harus menyembelih seekor domba, memakannya dengan buru-buru pada malam hari, dan waktu mereka makan ini mereka harus bagaimana? Mereka harus dengan pinggang yang berikat dan sendal yang dipakai. Kenapa? Karena mereka harus makan dengan mentalitas bahwa setelah ini mereka akan harus segera berangkat. Harus sudah siap untuk berpindah dari realita yang lama ke realita yang baru. Dan ini digabung juga di ayat 35 dengan instruksi untuk membiarkan pelitamu tetap menyala. Dan ini juga menguatkan apa yang tadi baru dikatakan. Karena kenapa pelita itu harus menyala? Kapan kita harus menyalakan pelita? Pas malam hari, bukan? Di mana orang-orang, kecuali saudara bisa kalong seperti saya yang nggak tidur semalaman, mulai ngantuk. Di mana orang mulai nggak sadar dan tidak niat berjaga-jaga. Dan Yesus di sini sedang menghimbau murid-muridnya untuk jangan bengong, jangan ketiduran, tetaplah bangun dan bersiaplah. Tetapi bedanya dengan bangsa Mesir, apa yang ditunggu-tunggu oleh hamba-hamba ini bukanlah kesempatan untuk lari, untuk escape dari kondisi yang buruk, tetapi adalah satu hari bahagia. Perhatikan ayat 37. Saat Tuhan mereka kembali, para hamba akan apa yang dilakukan? Diundang untuk makan bersama, untuk berpesta-pesta. Bahkan mereka, hamba-hamba ini bukanlah akan menjadi pelayan, tapi mereka yang akan dilayani oleh Tuhan kita. Jadi berbeda dengan sebagian besar kita yang saya yakin lumayan senang kalau bosnya lagi tidak ada. Hamba-hamba Tuhan ini mau Tuhannya kembali. Mereka menunggu-nunggu hari itu. Persis karena Tuhan mereka itu adalah Tuhan yang baik. Dan saat Ia kembali, akhirnya mereka akan bisa merayakan dan menikmati keramahan dan kemurahan Tuhan mereka. Akhirnya mereka akan bisa menikmati tempat di mana mereka tinggal. Dan di saat itu, hamba yang setia akan menunggu-nunggu untuk membuka dan menyambut tuannya ini. Karena mereka tahu imbalan, upah akan kerja keras mereka akan datang saat Tuhan kembali. Jadi apa yang firman ini ingin mengingatkan kita?
adalah postur dari hamba yang mengenal sifat Allah, yang mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan begitu rendah hati, yang bahkan rela untuk melayani hambanya sendiri, untuk menjadi hamba bagi hamba, adalah postur atau sikap yang tidak pasif, tidak malas, tapi aktif dan bersemangat. Mengetahui bahwa apapun yang kita harus lalui sekarang ini, pergumulan duniawi apapun yang kita sedang tanggung, semua ini saudara, itu sementara. Dan apapun yang kita kerjakan sekarang ini tidak akan sia-sia, karena Tuhan kita akan datang dan kembali dan membenarkan segala sesuatu yang terjadi kepada kita dan berpesta dengan kita. Tapi walaupun kita dipanggil sebagai hamba yang baik untuk hidup dengan keyakinan 100% ini akan terjadi, sampai hari H kita tidak bisa 100% yakin kapan ini terjadi. Ya kan, itu emfasis dari teks kita. Dia bisa datang di malam hari, apa di tengah malam, tidak tahu, tapi pasti akan datang. Maka bila kebenaran ini saudara benar-benar menjadi fondasi hidup kita, salah satu dari respons yang wajar adalah apabila kita melihat semua harta benda, ambisi apapun yang kita punya di dunia ini, semua kesibukan duniawi yang kita pusingkan, walaupun kita harus masih bertanggung jawab untuk mereka dan masih harus bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan, kita tidak bisa terlalu erat memegang kehidupan duniawi kita. Karena memang tidak ada hal-hal yang dunia ini di mana kita bisa menemukan kebahagiaan dan kesenangan yang kita akan miliki dan cari oleh pekerjaan kita. Karena kita tahu kebahagiaan kita yang hakiki, kepuasan kita yang tertinggi tidak pada hal duniawi, tapi adalah pada Bapa kita yang di surga yang akan memberikan kita segala sesuatu. Maka seperti yang tertulis di ayat 34 tadi, di mana hartamu berada, di sana pun hatimu berada. Ini kita harus memikir ulang, di mana kita taruh harta kita. Dan saya sadar dan harus mengakui sendiri saudara, bahwa ini sering begitu berat. Dan tidak wajar rasanya saat saya harus berusaha hidup seperti ini. Karena memang sejak kecil saya diajari untuk menjaga dan menambahkan harta duniawi saya, ya kan? Untuk memperbaiki terus kondisi hidup saya sekarang. Kita disekolahkan begitu lama agar bisa dapat pekerjaan atau bisa memulai usaha dengan kemampuan yang cukup agar kita bisa membenahi diri kita sendiri agar keadaan dunia ini sekarang hidup kita cukup aman. Dan kita bisa melihat bahwa semua orang di sekitar kita juga memperjuangkan hal ini. Ini adalah concern utama mereka. Dan memang bagi kita sekarang yang sudah bekerja dan bersungut-sungut untuk menambahkan harta, kita tahu ini adalah bukan hal yang gampang untuk kita dapatkan. Dan saya rasa maksud Tuhan Yesus bukanlah untuk menyuruh kita tidak bertanggung jawab dan melupakan hal itu. Tapi apa yang ingin disampaikan adalah bahwa apabila kondisi duniawi kita masih menjadi fokus terutama kita, bila kondisi duniawi kita menjadi hal yang masih menjadi kecemasan utama kita dan mengkonsumsi waktu, pemikiran, dan semua sumber daya kita, seakan pada akhirnya kemampuan kita sendirilah yang akan memberikan kita kepuasan dan keamanan yang kita cari, sehingga kita melupa bahwa segala sesuatu yang kita miliki dan nikmati itu dari Allah. Kalau sampai begitu saudara, ini adalah tanda bahwa kita sudah melepas ikat pinggang dan mematikan lampu. Bahwa kita sudah tidak lagi siap membuka pintu.
Dalam kata lain saudara, panggilan kita untuk menjadi murid Yesus adalah panggilan untuk memikirkan ulang semua aktivitas, prioritas, dan motivasi kita. Untuk melihat ke dalam diri kita. Lalu dengan sengaja dan teliti terus berkomitmen untuk ada dalam proses untuk meluruskan semua itu dengan realita bahwa kita adalah hamba Tuhan dan bukan tuan rumah. Dan Tuhan kita lah yang akan memberi upah bagi kita. Dan ini bukan proses yang kita lakukan sekali saja, tapi kita harus berulang-ulang selama Tuhan kita sebelum kembali melakukan ini. Karena memang sangat mudah bagi kita untuk melupakan ini dan ketiduran. Ada satu buku saudara yang saya nggak tahu sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia apa belum. Namanya God and Money. Tuhan dan uang, oleh Gregory Baumer sama John Cortines. Bisa tanya sama saya nanti kalau tertarik dengan bukunya. Dan ini adalah tentang dua orang Kristen yang mengambil MBA di Harvard karena mereka ingin sukses dan memiliki gaji lebih besar. Lalu dalam perjalanan mereka di Harvard itu, mereka membuat penelitian tentang bagaimana Alkitab melihat uang untuk satu kelas elektif mereka. Dan menariknya di buku ini menceritakan bagaimana karena mereka sadar akan hal ini, mereka harus mengubah paradigma mereka tentang uang. Salah satu dari mereka meninggalkan pekerjaannya untuk masuk ke pelayanan sosial, tapi satunya masih kerja di marketplace. Berbeda arahnya, tapi dua-duanya akhirnya sadar bahwa mereka tidak bisa konsisten dengan firman Tuhan bila gaji mereka adalah menjadi prinsip mengapa mereka bekerja dan mencari pendidikan dan mengambil keputusan. Mereka harus meluruskan pikiran mereka dengan realita bahwa Tuhan kita adalah yang akan memberikan kita upah. Bisa dibaca saudara kalau tertarik oleh bukunya ini. Karena apa yang saya mau undang saudara lakukan hari ini adalah untuk berintrospeksi dan melakukan inventarisasi diri kita sendiri. Lihatlah uang, waktu, tenaga yang kita habiskan. Lihatlah setiap keputusan dan pemikiran kita. Dan jawablah untuk saudara sendiri, apakah yang ditunjukkan oleh kebiasaan-kebiasaan kita ini? Di mana harapan kita ditaruh? Di manakah kita telah meletakkan harta kita? Sebab saudara, bila pengharapan kita ditemukan kepada kepercayaan kita akan Tuhan kita, bahwa ia benar akan kembali dan ia benar akan menghargai dan merayakan kita pada akhirnya, fokus kita akan mulai lepas dari diri kita sendiri dan apa yang kita mau, apa yang kita perlukan, dan kita mulai benar-benar melihat hidup kita sebagai sesuatu yang bukanlah terutama menjadi kesempatan bagi kita untuk memuaskan diri kita sendiri, tetapi sesuatu yang dipercayakan dari Tuhan kepada kita agar kita bisa pakai untuk memberkati semua yang Dia punya. Dan inilah poin kedua, paham akan tugas. Sangat menarik saudara, di ayat 41, bila saudara amati, Petrus bertanya, untuk siapa perumpamaan ini? Dan Yesus tidak menjawabnya secara langsung, ya kan? Malah dia lanjut membacakan ngomongin hamba-hamba lagi. Kan? Dan ini tentunya disengajakan. Dan adalah cara Tuhan Yesus untuk menjawab pertanyaan ini secara tidak langsung. Karena pada waktu ini kata Tuhan Yesus, tuannya ini balik, yang akan ditemukan adalah dua macam hamba. Antara hamba yang baik dan setia yang mengerjakan tugas, atau hamba yang jahat dan melakukan semuanya sendiri. Dan di antara hamba jahat ini ada kategori hamba yang jahat gara-gara gak tahu yang benar, atau hamba yang jahat yang melakukan yang jahat walaupun tahu yang benar. Ya kan? Dan perbedaannya antara hamba yang baik dan yang jahat ini akan nampak dari apa? Dari apa yang dikerjakan oleh hamba ini selama tuannya pergi. Perhatikan ayat 42-44. Ini terjelas ditulis di sana. Job description dari hamba yang setia ini. Dikatakan bahwa hamba ini akan diangkat
menjadi kepala hamba dan memberikan hamba-hamba lain makan pada waktunya. Dan juga hamba yang baik ini akan diangkat menjadi pengawas segala milik tuannya. Jadi, tugas dari hamba yang setia ini adalah merawat dan memelihara hamba-hamba tuannya dan sekaligus mengawasi dan mengurus hal-hal yang dimiliki oleh tuannya ini. Lalu apabila hamba ini melihat bahwa apabila tuan ini melihat apabila hamba ini sudah setia dalam tugas-tugasnya, tanggung jawab ini, kehormatan ini akan ditambahkan dan hamba ini akan diberikan kapasitas untuk melayani dengan lebih besar. Ya kan? Saudara bisa ingat perumpamaan talenta yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Seperti apa yang sebenarnya Lukas nanti akan tulis di pasal 16. Barang siapa yang setia akan perkara kecil, mereka pun akan setia pada perkara-perkara yang besar. Jadi bukan tugasnya yang berubah, cuman cakupan, scope dari tanggung jawabnya yang berkembang. Lantas, bagi hamba Tuhan manapun, saya rasa kita bisa simpulkan bahwa pekerjaan kita semuanya adalah sama. Untuk mengasihi dan merawat sesama, karena semua manusia hamba Tuhan, sekaligus mengurus dan melestarikan dunia yang memang adalah milik Tuhan. Dan begitu banyak bukan? Kesempatan untuk melakukan ini. Bukan hanya di sini di dalam konteks gereja, tapi juga dalam pekerjaan dan keluarga saudara. Dan kalau kita mau lihai dan perhatian, saya rasa kita bisa menemukan kesempatan untuk melakukan ini. Kesempatan untuk bersaksi kepada dunia bahwa kita melayani Tuhan yang berbeda. Bahwa kesetiaan kita adalah pada akhirnya bukan pada kerajaan kita sendiri atau kerajaan lain di dunia, tapi kerajaan surgawi yang didatangkan Allah. Jadi siapakah yang engkau sekarang Tuhan tugaskan untuk layani dengan kemampuanmu? Hamba mana di sekitarmu yang sedang lapar, sedih, terpuruk? Atau siapa atau apa itu yang Tuhan sedang percayakan kepadamu dengan kemampuanmu di tempatmu sekarang untuk engkau jaga? Saudara, semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita, walaupun kita boleh menikmati, tidak seharusnya berhenti pada kita. Tuhan selalu memberkati kita untuk menjadi berkat. Blessed to be a blessing. Waktu saya belajar di seminari, saudara, saya pernah dikunjungi oleh seorang pendeta misionaris keturunan Korea. Dia waktu itu sudah cukup tua dan dia baru saja pensiun dari posisinya menjadi gembala dan profesor di satu seminari. Dan tahukah, saudara, apa yang dilakukan oleh si pendeta ini waktu pensiun? Dia sama istrinya berangkat dan tinggal di Mongolia untuk menjadi misionaris. Bagi dia, inilah pensiun. Karena mereka dengan bebas bisa meninggalkan tempat pelayanan sebelumnya dengan stabil dan anaknya sudah aman dan mandiri, jadi mereka bisa melayani dengan lebih hebat lagi. Kalau saya, saudara, bayangin pensiun itu, saya mungkin pindah ke Bali atau di tepi pantai di mana santai-santai, rekreasi di masa tua, bebas dari kewajiban. Tapi malah si pendeta ini bersemangat mencari kewajiban baru. Dan saya tanya kepada dia, Pak, kenapa nggak santai aja gitu? Kenapa nggak pensiun dan menikmati masa tua? Dan jawabannya kepada saya adalah karena bagi dia memang inilah yang menyenangkan. Inilah kebahagiaan dia. Dan dia mau memakai setiap saat yang dia mampu untuk melayani Tuhan. Dari situ dia merasakan kepenuhan. Luar biasa, saudara. Saya harap saya suatu hari bisa sampai di sana. Dan minimal ini membuat saya bertanya kepada diri saya, apakah pelayanan yang saya lakukan, pekerjaan yang diberikan kepada saya oleh Tuhan, apakah saya anggap ini sebagai beban atau kehormatan?
Apakah semua kesibukan yang saya usahakan ini untuk saya atau untuk Tuhan? Karena sungguh semakin jawabannya itu, kalau kita jujur untuk saya, maka semakin, percayalah saudara, akan seperti beban rasanya. Sebab memang melayani Tuhan itu adalah panggilan yang mulia. Tetapi kita harus melakukan ini, seharusnya melakukan ini bukan karena tertekan atau terpaksa, tapi karena kita benar-benar mengenal yang Tuhan yang kita layani itu seperti apa. Bagaimana benar-benar berlimpah-limpah dan tidak habis-habis kasih-Nya kepada kita. Sehingga itu menjadi satu kebahagiaan bagi kita. Kalau kita bisa menyelesaikan tugas kita, setidaknya berusaha dan menyenangkan hatinya. Namun sedihnya, realitanya bagi kita dan saya juga kadang-kadang merasakan bahwa melayani Tuhan itu sering sekali seperti beban dan bukan kesempatan. Dan saya melihat ini terjadi kalau dari diri saya ya. Karena saya lupa bahwa memang hidup saya itu seharusnya untuk Tuhan. Dan saya mulai terfokus secara eksklusif untuk hidup demi diri saya sendiri. Dan firman Tuhan menunjukkan kalau kita kebiasaan melakukan ini, lama-lama kita bisa berkelakuan seperti hamba yang jahat di ayat 45. Perhatikan saudara, tertulis di sana bahwa hamba yang jahat ini melakukan dua macam hal. Yang pertama, dia memukul dan menganiaya hamba-hamba lain. Dan yang kedua, dia makan, minum, dan mabok-mabokan. Kan? Jadi dia melecehkan martabat manusia yang sebenarnya selevel dengan dia. Dia berpikir bahwa dialah bosnya, dialah tuannya, layak menghakimi hamba-hamba lain. Dan yang kedua, dia menyalahgunakan makanan dan minuman sumber daya yang dimiliki bosnya dan memakainya untuk mabuk-mabukan dan memuaskan keinginan diri sendiri. Jadi kita bertanya, nah kok bisa hamba yang jahat ini senekat itu melakukan hal ini? Tapi tertuliskan di ayat itu sebelumnya, ayat 45, bahwa hamba ini tidak memikirkan bahwa tuannya itu akan datang. Saudara tangkap apa yang terjadi bila kita melupakan bahwa Tuhan kita itu akan kembali. Bisa dikatakan bahwa kita akan lupa bahwa kita itu sebenarnya hamba. Dan dari situ kita mulai melihat kepentingan diri kita sendiri sebagai prioritas. Bahwa kita berhak melakukan sesuai wewenang kita sendiri. Dan di sanalah saudara, bibit-bibit tindakan hamba yang jahat tersebut mulai tertanam, yaitu melukai sesama dan berfoya-foya. Karena bila memang kepentingan saya adalah yang paling terpenting, saya akan menilai orang lain berdasarkan kegunaan mereka untuk kepentingan saya. Dan bila saya ada di posisi di mana melukai dan menindas orang lain bisa menguntungkan saya bisa membenarkan diri saya untuk melakukannya. Karena ini tentang saya. Apalagi kalau saya mempunyai kuasa itu dan tidak ada konsekuensinya. Dan sama bila saya mementingkan diri saya dan keinginan diri saya sebagai hal yang terpenting, kenapa tidak? Saya mengkonsumsi dan menikmati segala sesuatu mumpung saya mempunyai kesempatan. Jadi apa yang saya mau tunjukkan saudara adalah realitanya kita semua berpotensi untuk menjadi hamba yang jahat ini. Kita semua berpotensi untuk menghakimi dan melukai orang lain dan memakai apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kepuasan kita sendiri. Dan saya tidak kaget bila seperti saya, ada beberapa dari kita yang Tuhan sudah ingatkan sekarang, kita pernah melakukan hal seperti ini. Lantas firman ini mengingatkan kita bahwa akar bibit dari kejahatan dan keegoisan ini tertanam saat kita melupakan Tuhan kita itu siapa sebenarnya dan kita berusaha menjadi Tuhan sendiri. Jadi marilah kita saling membantu saudara untuk mencegah ini di kehidupan sesama. Sebagai sesama hamba, kita bisa selalu menyemangati, mengingatkan untuk memenuhi tugas yang Tuhan telah berikan kepada kita.
Karena posisi kita adalah selalu antara diberi kesempatan untuk memberkati orang atau memberi orang kesempatan untuk menjadi berkat. Antara bisa menjadi berkat atau bisa membiarkan orang untuk menjadi berkat. Karena di saat kita pun merasa bergumul dan tidak mampu, di saat kita merasakan bahwa kita tidak bisa memberi apapun untuk memberkati orang, kita bisa minimal memberi mereka kesempatan untuk melayani kita dan untuk memberkati kita di atas nama Tuhan. Jelas kan saudara? Kita lihat di firman ini bahwa Tuhan menunjuk hamba-hambanya untuk memberi makan hamba-hamba lain. Ya kan? Di situ. Karena memang desain Tuhan adalah kita harus saling terikat. Kita harus saling bergantung. Lantas orang Kristen saudara tidak bisa memenuhi firman Tuhan bila kita menyembunyikan diri. Bila kita mengubur talenta yang Tuhan berikan dan tidak mengusahakannya sebaik mungkin. Karena memang seperti lagu yang terkenal itu katakan, hidup ini adalah kesempatan. Dan doa hamba yang setia adalah agar seumur hidup kita Tuhan bisa memakai kita sehingga bila saatnya nanti kita tidak berdaya lagi, hidup ini sudah menjadi apa? Berkat. Amin. Saudara, ketaatan kepada Tuhan adalah komponen yang krusial dan tidak bisa dikompromi. Karena tidak ada jalan tengah, tidak ada jalan yang netral antara kita adalah hamba yang setia atau kita akan ditemukan sebagai hamba yang jahat saat Tuhan kita kembali. Dan kita tidak boleh lupa bahwa kejahatan itu tidak akan dibiarkan saja oleh Tuhan, tapi akan ada suatu hari di mana keadilan Tuhan akan ditegakkan dan penghakiman Tuhan akan dijatuhkan kepada hamba-hamba yang jahat. Ini adalah poin terakhir, sadar terhadap konsekuensi. Harus diakui saudara, bahwa memang bagian akhir dari firman ini itu agak susah didengar kan, kedengarannya agak sadis kan. Di ayat 46 misalnya mengatakan bahwa hamba-hamba yang jahat ini akan dibunuh. Bahkan dalam bahasa asli Yunaninya ini lebih brutal lagi kedengarannya. Mereka akan dipotong-potong, dibelah jadi dua. Dan di ayat 47 dan 48 dikatakan bahwa hamba-hamba yang tidak melakukan kehendak tuannya akan dipukuli, akan digebukin. Mengerikan juga saudara. Dan mungkin ada beberapa dari kita yang merasa terancam oleh kata-kata Tuhan Yesus ini. Karena memang begitu kontras dengan gambaran Tuhan yang baik, yang penuh kasih dan kasih sayang yang mau melayani yang kita baru baca tadi. Tapi saya rasa dalam konteks firman Tuhan asli ini, waktu di zaman Romawi, sepertinya Tuhan tidak bermaksud untuk menakut-nakuti kita. Bahkan sebelumnya di ayat 32 Tuhan Yesus sudah menghimbau kita untuk jangan takut. Karena Bapa di surga telah berkenan untuk memberikan kerajaannya kepada kita. Jadi minimal untuk pengikutnya ini, untuk murid Tuhan Yesus, ini bukanlah seharusnya menjadi ancaman, melainkan menjadi jaminan. Memberikan mereka kepastian bahwa kejahatan yang mereka alami dan kerusakan akibat hamba-hamba yang jahat yang mereka harus tanggung, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saudara, di zaman di mana Tuhan Yesus hidup, banyak sekali orang yang menolak pengajaran-pengajarannya. Bahkan orang-orang Farisi, ahli-ahli hukum Israel, orang-orang yang seharusnya paling mudah menerima apa yang Tuhan Yesus katakan, mereka pun menolak dia. Mengecap pengajaran Tuhan Yesus sebagai bidat. Bahkan akhirnya membawa dia ke otoritas Romawi untuk dibunuh di kayu salib. Dan setelah Tuhan Yesus bangkit dan kembali ke surga pun tidak habis penganiayaan, diskriminasi, dan sengsara pengikut Yesus yang mereka harus alami demi Allahnya. Dan bila kita belajar sedikit saja tentang gereja zaman mula-mula, kita akan cepat mempelajari dan menemukan bagaimana begitu banyaknya
orang Kristen yang disiksa, dibunuh dan dipenjarakan karena kepercayaannya. Dan Tuhan Yesus mengetahui ini akan terjadi dan ia ingin pengikut-pengikutnya tahu bahwa kejahatan dari hamba-hamba pemberontak ini akan dihukum. Bahwa kejahatan yang mereka lakukan kepada hamba-hamba yang setia akan dikembalikan kepada mereka dengan adil dan setimpal. Puji Tuhan saudara, bahwa kita sebagai orang Kristen di Jakarta tahun 2024, penganiayaan yang kita alami atau pergumulan yang kita alami jauh lebih ringan dibanding pengikut Tuhan Yesus di zaman pertama. Tapi kita bisa bayangkan saudara, bagaimana untuk oknum-oknum yang pernah menderita kejahatan besar, bagi orang-orang yang tidak berdaya melawan penindasan, yang pernah kehilangan anggota keluarga dan komunitas mereka kepada pedang atau penjara para penjajah, tidak mungkin Tuhan bisa menjadi sosok yang baik dan adil apabila Tuhan tidak pernah menghukum kejahatan yang mereka alami. Jadi sungguh adalah sesuatu yang melegakan bagi mereka sebenarnya mengetahui bahwa Tuhan akan datang untuk menghakimi. Namun bagi saya pribadi, hal ini masih ada sebenarnya unsur yang menakutkannya. Apalagi karena apa yang tertulis di ayat 47. Bahwa orang yang akan menerima hukuman yang paling berat, yang pukulannya bakal yang paling banyak, sebenarnya adalah orang yang sudah mengetahui kehendak tuannya, tetapi tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya. Orang-orang seperti saya, yang pernah dengan sengaja memberontak melawan perintah Tuhan, yang memilih dengan sengaja untuk melakukan dosa walaupun saya tahu dosa itu salah. Dan memang saudara, untuk orang seperti saya, seharusnya saya gentar melihat firman seperti ini. Karena bila saya tahu diri saya sendiri, saya akan sadar bahwa yang layak menerima hukuman berat itu bukan orang yang bersalah pada saya, tapi saya sendiri. Saya dulu yang lebih banyak kesalahannya. Saya yang sering menyakiti orang lain dengan keputusan egois saya, dengan keinginan saya, memuaskan diri saya sendiri. Dan memang seharusnya saya mengerti seberapa seriusnya pemberontakan yang saya lakukan dan konsekuensi adilnya. Harus mengerti saudara. Karena hanya dengan kita mengerti apa upah pemberontakan itu sebenarnya, barulah kita bisa melihat betapa dalamnya dan indahnya kasih Tuhan Yesus untuk kita. Kasih yang menemukan hamba seperti saya yang tidak bisa berhenti memberontak. Dan bukannya Tuhan kita langsung mencampakkan saya dan menjatuhkan vonis dan konsekuensi kepada saya. Tuhan lebih dulu menjatuhkan konsekuensi dan hukuman kepada dirinya sendiri. Inilah apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita di kayu salib, di mana Dia menderita, dipotong, dipukuli, mengalami semua konsekuensi dari pilihan kita untuk menjadi hamba yang jahat pada dirinya sendiri. Dan ekspresi dari kebaikan Tuhan kita yang paling jelas dan mulia adalah bahwa Tuhan kita ini sendiri telah turun menjadi seperti kita, mengambil bentuk manusia dan menjadi seperti hamba agar ia bisa 100% memenuhi semua kewajiban kita. Dan karena Yesus setia dan tidak pernah melakukan apapun selain apa yang dikehendaki Bapa di surga, kita bisa diberikan sekarang tempat di meja bersama Tuhan kita saat Ia kembali. Jadi kebaikan Tuhan kita adalah Ia sekaligus membebaskan kita dari hukuman yang kita layak terima dan menyelesaikan buat kita tugas yang kita tidak mampu lakukan agar kita bisa kembali bersekutu dengannya. Menerima ini, merenungi ini,
dan menghargai ini dengan segenap hati kita adalah satu-satunya cara kita bisa termotivasi melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada kita sebagai hamba tanpa merasa kewalahan dan terbeban. Tetap setia kepada segala sesuatu walaupun kita sekarang masih di kondisi yang ambigu dalam menunggu kedatangan Tuhan kita itu. Karena sekarang apa yang Tuhan Yesus tuntut bukanlah sesuatu yang kita tidak bisa lakukan. Tapi Tuhan Yesus mengundang kita untuk percaya kepada sesuatu yang Ia sudah lakukan untuk kita. Artinya kita seharusnya tidak perlu resah di waktu yang ambigu ini. Tuhan mau kita melihat bahwa sebenarnya kita bisa melihat waktu ini sebagai suatu kesempatan. Bukan beban, kesempatan untuk kita belajar percaya kepada janji Tuhan, kesempatan untuk mengasihi sesama hamba dan mengundang hamba-hamba lain juga untuk ikut taat kepada Tuhan agar mereka pun bisa merayakan kedatangan Tuhan kita. Dan bila ini benar-benar adalah apa yang kita kerjakan dan usahakan, bila inilah yang ada di dalam otak kita, selama kita hidup, kita tidak akan takut akan kembalinya Tuhan kita, tapi menunggu-nunggunya dengan excited, dengan semangat, saudara. Namun bila saudara masih ada mungkin sekarang di sini yang masih takut akan ketinggalan, bila saudara merasa mungkin selama ini atau sudah sangat lama saudara mengabaikan perintah Tuhan. Bila sekarang saudara membayangkan Tuhan datang dan bukannya senang tapi merasa belum siap dan takut, saya mau menghimbau dan mengundang saudara untuk hari ini, bangun dan sadarlah. Stop mendahulukan kepentinganmu sendiri. Stop berfoya-foya dan memakai apa yang Tuhan berikan untuk kebahagiaanmu sendiri. Bertobat, terimalah Yesus, ambillah tugasnya ini, dan berdoalah agar Roh Kudus menunjukkan kepadamu kebaikan dan keindahan Kristus. Agar semua yang kita dahulukan sebelum Tuhan bisa benar-benar kelihatan fana dan sementara. Sehingga kita bisa rela menanamkan harapan kita 100% kepada kebaikan Tuhan kita. Apakah saudara mau? Saya harap kita bisa semua melihat keindahan Kristus hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau telah memberikan kepastian melalui anak-Mu yang Engkau telah bangkitkan di antara orang mati, bahwa kematian pun tidak akan menghentikan kami untuk bertemu denganmu dan untuk kembali bersekutu denganmu. Ya Tuhan, kami mengaku Tuhan bahwa sering sekali kami terlupa akan kedatanganmu, bahwa sering sekali kami sibuk sendiri, kami terobsesi dengan kebaikan kita sendiri, kami sendiri Tuhan, dan kami lupa bahwa kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu lah yang sebenarnya setiap hari memberkati kami dan memberikan kami yang kami butuhkan. Ya Tuhan, tunjukkanlah kepada kami keterbatasan kami, agar kami bisa melihat seberapa besarnya kasih dan kemurahan-Mu, agar hati kami Tuhan bisa beristirahat kepadamu, bisa bersandar kepada salib-Mu, dan terus memegang erat anak-Mu yang telah menjadi hamba dan memberikan kami kesempatan untuk menjadi hamba yang baik dan setia, walaupun kami tidak bisa oleh kemampuan kami sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.